Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Anda menyaksikan penghargaan Inovasi Membangun Negeri 2023. Tepuk tangan yang meriah. Hadirin dan juga pemirsa, tentunya ini merupakan penghargaan yang TV One berikan untuk para kepala daerah baik provinsi, kabupaten dan juga kota yang telah memberikan inovasi bahkan juga kontribusi yang luar biasa untuk daerah bahkan khususnya untuk masyarakat. Dan pastinya bahwa TV One telah memberikan penghargaan dan kali ini merupakan kali kedua TV One memberikan penghargaan Inovasi Membangun Negeri 2023. Malam hari ini hadirin dan juga pemirsa, penghargaan yang kami berikan ada 9 penghargaan. Penghargaan untuk pemerintah daerah bahkan juga para pejabat daerah, kepala daerah, provinsi, kabupaten dan juga kota yang telah memberikan prestasinya dari berbagai kategori. Dan langsung saja kita akan mulai acara dengan mendengarkan video sambutan yang akan disampaikan oleh Chief Executive Officer TV One, Bapak Taufan Roto Rasiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan selamat kepada 9 kepala daerah atas penghargaan Inovasi Membangun Negeri 2023. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi dari TV One dan masyarakat atas kinerja dan prestasi yang telah diraih oleh para kepala daerah. Saya menyadari bahwa tugas dan tanggung jawab kepala daerah tidaklah mudah. Kepala daerah harus mampu memimpin dan mengelola daerahnya dengan baik, sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Melalui penghargaan Inovasi Membangun Negeri 2023, TV One ingin menyampaikan pesan bahwa kepala daerah memiliki peran penting dalam mendorong inovasi pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan kepala daerah bukan saja memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan dan anggaran pembangunan daerah, namun juga memiliki hubungan yang jaraknya paling dekat dengan masyarakat. Bagi TV One, proses penjurian dan penilaian atas penghargaan Inovasi Membangun Negeri 2023 ini tidaklah mudah. Sebab setiap kepala daerah memiliki keunggulan dalam hal inovasi kebijakan. Metodologi penilaian pada penghargaan Inovasi Membangun Negeri 2023 ini telah melalui sejumlah tahapan, mulai dari proses pengumpulan data lapangan, observasi langsung, uji validitas, dan diskusi panel oleh para ahli di laboratorium ilmu politik Universitas Bakri. Kami ucapkan selamat kepada 9 kepala daerah yang telah berhasil meraih penghargaan Inovasi Membangun Negeri 2023. Semoga dengan penghargaan ini bisa memotivasi seluruh kepala daerah dalam membangun Indonesia. Betul sekali, penghargaan Inovasi Membangun Negeri 2023 kami lakukan dengan proses yang begitu ketat. Dan 9 kepala daerah yang mendapatkan penghargaan malam hari ini merupakan orang-orang yang luar biasa memberikan kontribusi untuk daerah bahkan juga untuk masyarakat. Sebelum saya membacakan penerima penghargaan di malam hari ini, kami akan kembali
sesaat lagi. Ya, Anda kembali menyaksikan penghargaan inovasi membangun negeri 2023. Sebelum saya membacakan penerima penghargaan di malam hari ini, terlebih dahulu saya akan undang pemberi penghargaan, yakni Bapak Lalumara Satria Wangsa yang merupakan Executive Vice Chief Editor TV One. Saya sudah tidak sabar bersama dengan Bapak Lalumara untuk membacakan penerima penghargaan di malam hari ini. Penerima penghargaan yang pertama, saya ucapkan selamat kepada pemerintah Kota Malang. Kota Malang sebagai epicentrum perdagangan dan jasa, kota pendidikan dan kota kreatif dengan pertumbuhan UMKM yang sangat pesat tidak lepas dari keberpihakan pemerintah Kota Malang terhadap UMKM lokal, salah satunya melalui gerakan Kemis Boys. Kemis Boys adalah gerakan baru dari pejabat wali kota Malang, Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM, di mana setiap hari Kamis, ASN dan non-ASN wajib menggunakan pakaian produk UMKM Kota Malang. Komitmen penguatan UMKM ini juga diwujudkan dengan penerbitan Surat Edaran Wali Kota Malang nomor 18 tahun 2023 tentang pedoman pakaian dinas hari Kamis di lingkungan pemerintah Kota Malang. Perkembangan ekonomi kreatif Kota Malang juga didukung pemerintah Kota Malang melalui Malang Creative Center dalam mewadahi dan mengkolaborasikan potensi SDM kreatif Kota Malang. Selamat kepada pemerintah Kota Malang. Sekarang kan saya akan mengundang pejabat Wali Kota Malang, Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM. Baik, pemerintah Kota Malang menerima penghargaan untuk kategori pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah karena telah melakukan pelibatan UMKM dalam agenda pemerintah baik dalam skala lokal, nasional, regional, dan global. Juga memberikan bantuan peralatan kepada 200 pelaku UMKM sebesar 1 miliar rupiah. Selamat kepada Kota Malang. Saya persilakan kepada Bapak Wahyu Hidayat untuk menempati sofa yang ada di belakang. Karena nanti saya akan membacakan 2 penerima penghargaan lainnya di malam hari ini. Saya sudah tidak sabar dan saya mengucapkan selamat kepada pemerintah Kabupaten Bekasi. Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui kepemimpinan PJ Bupati Dani Ramdan terus berupaya melakukan inovasi untuk pengembangan infrastruktur perhubungan dan aksesibilitas, salah satunya melalui inovasi program Berani Jalan, singkatan dari berkeselamatan, mantap, terpeliharanya jalur jalan yang berfokus pada peningkatan kualitas jalan berbasis masyarakat. Infrastruktur jalan kurang lebih sepanjang 120 km telah rampung secara fisik di atas 80%. Inovasi Berani Jalan sebagai upaya pemulihan kondisi infrastruktur ini bertujuan meningkatkan konektivitas antar wilayah guna memangkas waktu tempuh sehingga aksesibilitas turut meningkat dan sektor ekonomi seperti pertanian dan industri juga akan mendapatkan manfaat signifikan. Lagi selamat kepada Kabupaten Bekasi, sekaligus saya undang penjabat Bupati Bekasi Dr. Haji Dani Ramdan MT. Yang mana pemerintah Kabupaten Bekasi menerima penghargaan untuk kategori komitmen pengembangan infrastruktur perhubungan dan aksesibilitas. Karena telah melakukan pemasangan 3.043 titik penerangan jalan lingkungan dan pembangunan 85 jembatan. Sekali lagi selamat untuk pemerintah Kabupaten Bekasi. Saya persilakan kepada Bapak Dani Ramdan untuk menempati sofa yang ada di belakang. Selanjutnya saya ucapkan selamat kepada pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
Pemerintah Kabupaten Konawe Utara di bawah kepemimpinan Bupati Ruksamin terus bergerak melakukan pengembangan sumber daya manusia bidang pendidikan di Konawe Utara. Berbagai program dilakukan, diantaranya melakukan percepatan inovasi digital dengan memberikan fasilitas Smart TV secara bertahap di sekolah SD dan SMP, serta laptop untuk tenaga pengajar agar mempermudah proses mengajar di sekolah. Selain itu, terdapat program pemberian beasiswa gratis biaya kuliah kepada 2.963 mahasiswa asal Konawe Utara di 101 perguruan tinggi di Indonesia dan 10 mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas di Wuhan, China. Selamat kepada Kabupaten Konawe Utara, dan sekarang saya undang Bupati Konawe Utara, Dr. Insinyur Haji Ruksamin ST MSI IPM ASEAN Engineering untuk menerima penghargaannya di mana Kabupaten Konawe Utara melakukan pengembangan sumber daya manusia bagi pendidikan dan telah memberikan beasiswa kepada 2.963 mahasiswa asal daerah Konawe Utara dan juga menyusun program pemberian laptop gratis bagi tenaga pengajar di Konawe Utara. Dan selamat sekali lagi kepada Kabupaten Konawe Utara. Boleh Bapak menempati sofa dan saya persilakan kepada Bapak Lalumara untuk kembali ke tempat. Terima kasih karena sudah memberikan penghargaan di malam hari ini. Pemirsa dan juga hadirin, pastinya Anda ingin tahu apa yang sudah dilakukan oleh 3 kepala daerah yang luar biasa, bagaimana mereka melakukan inovasi bahkan juga pembangunan untuk daerah, khususnya untuk masyarakat. Saya akan bincang-bincang dengan 3 orang luar biasa di malam hari ini. Selamat malam Bapak-Bapak. Wah, bagaimana? Tegang ketika memberikan inovasi atau tegang ketika ditanya-tanya? Mungkin yang ini ya malam hari ini. Baik, karena saya tadi sudah membacakan penerima penghargaan yang pertama adalah dari Kota Malang. Sekarang saya mau tanya nih kepada Pak Wahyu Hidayat. Pak, ini bagaimana nih pemerintah Kota Malang dalam hal mendorong perluasan akses pasar kepada UMKM lokal di Malang? Itu kan tidak mudah Pak, bagaimana prosesnya? Boleh mic-nya. Terima kasih Mbak Caca. Sebenarnya terkait dengan apa yang saya lakukan ini terinspirasi dari Bu Gubernur Jawa Timur. Kebetulan hari ini juga hadir Bu Gubernur Jawa Timur. Pada saat saya dilantik tanggal 24 September 2023 kemarin, salah satu pesan Bu Gubernur adalah peningkatan UMKM yang ada di Kota Malang. Karena pasca pandemi kemarin UMKM di Kota Malang terpuruk dan kemudian juga ada sarana prasarana pendukung yaitu kita punya Malang Creative Center MCC. Akhirnya terinspirasi tersebut kami dengan teman-teman di pemerintah Kota Malang pada saat saya masuk saya ingin bagaimana bisa meningkatkan terkait dengan UMKM di Kota Malang yang sangat banyak. Dan potensi-potensi ini akhirnya kita coba dengan melakukan dari kita sendiri, dari internal pemerintah Kota Malang, yaitu kami mengeluarkan surat edaran nomor 18 tahun 2023, surat edaran Wali Kota Malang untuk mewajibkan semua ASN dan non-ASN untuk menggunakan pakaian dari UMKM. Dan kebetulan di Malang, Kota Malang sendiri ada satu jargon ya terkait dengan boys ya. Boys itu diartikan sebagai keren ya, tetapi rapi dan bisa dilihat dengan baik. Nah, akhirnya kami mengeluarkan SE Wali Kota Malang tersebut dengan menggunakan 1 hari kerja yaitu hari Kamis dengan Kamis Boys. Dan kami pada saat kami mulai sosialisasikan dan dilaksanakan dan respon sangat baik sekali. Tidak hanya dari ASN dan non-ASN, tetapi pelaku-pelaku UMKM kewalahan menerima semua pesanan itu hanya dari ASN dan non-ASN. Akhirnya karena kami dari ASN dan non-ASN menggunakan pakaian produk UMKM sendiri, masyarakat Kota Malang akhirnya tersadar bahwa produk UMKM Kota Malang sebenarnya tidak kalah dengan produk-produk yang lain. Akhirnya ada multiplier effect terkait dengan hal tersebut, masyarakat Kota Malang yang di luar non-ASN dengan ASN menggunakan juga terkait dengan produk-produk UMKM. Dan tidak hanya itu saja, akhirnya dengan produk tersebut kami juga mencoba dengan beberapa media, kami juga memanfaatkan MCC kami, Malang Creative Center kami, dan alhamdulillah produk UMKM juga
peningkatannya sangat signifikan dan alhamdulillah kemarin per 1 November kemarin ada keterkaitan dengan UMKM meningkat, akhirnya ada persentase terkait dengan kemiskinan di Kota Malang menurun. Kami alhamdulillah per 1 November kemarin kami nomor 2 terendah untuk kemiskinan yang ada di Jawa Timur. Itulah salah satu. Wah, luar biasa. Mungkin habis ini saya bisa beli-beli ya produk Monggo, UMKM dari monggo, Mbak Kota Caca. Malang. Siap, Nah, sekarang saya akan beranjak ke Bekasi. Nah, Pak Dani, kenapa harus aksesibilitas inovasi yang kemudian dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi? Pasti tidak mudah mengingat ini cukup banyak pemasangan titik penerangan bahkan juga jalan. Seperti apa Pak Dani? Ya, saya juga adalah penjabat bupati, masuk Mei 2022, disambut dengan penanaman pohon pisang di jalan-jalan masyarakat. Karena semenjak pandemi COVID memang banyak jalan yang tidak terpelihara, tertunda, padahal panjang jalan di Kabupaten Bekasi itu 1071 km. Perbandingan kabupaten kota lain itu antara 500 sampai 800 km. Kita 1071, jalan provinsinya hanya 32 km, jalan nasionalnya hanya 34 km. Sehingga beban APBD-nya memang berat. Nah, oleh karena itu pertama kita memang ajak, karena di situ kawasan industri besar, kita ajak pengusaha-pengusaha door to door, saya ajak ini kita perbaiki jalan yuk rame-rame, alhamdulillah turun. Dan untuk tahun ini 2023 APBD kita fokuskan untuk jalan, makanya dapat berapa 170 km kita perbaiki semua. Kemudian PJU juga kita sangat minim karena memang terbatas anggaran, tetapi dengan berbagai upaya saya sampai mengumpulkan anggota-anggota DPR RI, anggota-anggota DPRD provinsi, asal pemilihan Kabupaten Bekasi untuk ayo rame-rame. Kita ada bantuan dari provinsi, bantuan dari pusat, APBD kabupaten, CSR perusahaan, alhamdulillah semuanya, ya tidak sebelum semuanya, tapi cukup banyak yang bisa kita tangani dengan cara itu. Wah, luar biasa Pak Dani. Sekarang saya akan beranjak ke Konawe Utara. Untuk Konawe Utara, inovasi di sektor pendidikan. Kenapa Pak memberikan beasiswa? Angka 2.963 bukan angka yang sedikit. Ini banyak sekali Pak beasiswa yang diberikan. Seperti apa Bapak Ruksamin? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya hanya coba mengimplementasikan lagu Indonesia Raya yang sering kita nyanyikan. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Bangun dulu sumber dayanya yang kemudian kita bangun dengan infrastrukturnya. Karena kendala yang paling utama di dalam kita membangun itu adalah sumber daya. Bayangkan kemiskinan ekstrim, kemiskinan terjadi di Indonesia dimanapun, itu semua berawal dari pendidikan yang kurang. Yang kemudian saya datang, kemudian saya lihat bagaimana infrastruktur di sekolah. Bayangkan ada satu sekolah yang hanya satu kepala sekolah, dia gurunya, dia tukang pegang kunci, dia juga tukang sapu, dia hanya dia. Kemudian saya rekrut anak-anak sarjana, nggak ada sarjana saya ambil anak SMA. 108 anak-anak yang SMA, kemudian saya kasih mengajar, saya naikkan honornya dari 250.000 menjadi 1,5 juta. Kemudian mereka mengajar, saya sekolahkan, jadi kemudian 108 udah sarjana. Di luar dari yang 2.963 di tahun pertama 2016, yang saya siapkan beasiswa di luar dari 10 orang di Wuhan, Cina untuk kedokteran. Itu semua gratis, tidak ada ditanggung apa-apa. Artinya kita dulu kuliah mungkin kita rasakan Ibu Gubernur, ya mungkin kita harus sampai dengan jual koran, jadi sales apa semua. Saya pikir di saatnya kita bagaimana membahagiakan mereka untuk bagaimana supaya bisa memikirkan kembali untuk membangun daerah, maka potensi sumber daya manusia dulu harus kita tingkatkan. Saya siapkan laptop untuk semua guru, bahkan saya siapkan untuk uang operasional bagi semua sekolah yang ada di Kabupaten Konawe Utara. Beruntung sekali tinggal di Konawe Utara. Baik, sekarang saya akan kembali ke Kota Malang ini Pak. Kalau tadi sudah dipersiapkan, didorong perluasan akses pasar UMKM. Kalau untuk go internasional, apa ini yang dilakukan oleh Kota Malang untuk mendorong mereka untuk juga percaya diri ya go internasional? Terima kasih Mbak Caca. Jadi alhamdulillah kemarin di Kota Malang telah berdiri Malang Creative Center. Kemudian dengan berdirinya Malang Creative Center, kita juga membuat satu perkumpulan dari milenial yang ada di Kota Malang. Ketika kita kumpulkan, kita tunjuk mereka untuk mengelola Malang Creative Center, yaitu mereka tergabung dalam
Komite Ekonomi Kreatif atau KEK. Mereka adalah orang-orang muda yang berkreatif. Dan setelah kita kumpulkan, terkait dengan ekonomi kreatif di Kota Malang, itu sudah sekitar 8 tahun sebenarnya sudah dirintis, dan akhirnya pada tahun 2023 kemarin sempat MCC diresmikan oleh Bu Gubernur sebagai tempat wadah dari mereka yang kalangan milenial tersebut terkait dengan untuk peningkatan ekonomi kreatif. Dalam roadmap-nya terkait dengan Komite Ekonomi Kreatif di tahun 2025 besok itu telah menetapkan bahwa dengan melihat potensi, kemampuan, kemudian dengan aksesibilitas terkait dengan pemasaran dan lain-lain, dan juga produk berkualitas yang ada di UMKM, maka ditetapkan kami sepakat dalam roadmap tersebut bahwa Kota Malang nanti di tahun 2025 akan menjadi ekonomi kreatif dunia. Dan mudah-mudahan ini kami juga kemarin ada beberapa ajang, kemarin terakhir kami di Banjarmasin, kami juga diberikan satu penghargaan sendiri terkait dengan ekonomi kreatif yang ada di Kota Malang. Target kami alhamdulillah insya Allah tahun 2025 akan menjadi ekonomi kreatif dunia yang ada di Kota Malang. Mudah-mudahan nanti bisa tercapai. Terima kasih Pak Wahyu. Sekarang saya ke Bekasi. Pak, membangun titik penerangan jalan, jembatan, bahkan juga pembangunan jalan-jalan di kabupaten ini kan cukup banyak. Apa yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten agar benar-benar dimanfaatkan dan juga dijaga dan dirawat oleh masyarakat? Seperti apa? Ya, dengan panjang jalan yang demikian besar tentu menjadi tantangan bagi pemerintah kabupaten untuk membangun maupun memeliharanya. Oleh karena itu kita bagi tugas, memang ada kegiatan-kegiatan jalan-jalan kabupaten itu, APBD kabupaten. Di sana banyak kawasan industri, kita bebankan untuk jalan-jalan kawasan industri menjadi tanggung jawab manajemen kawasan. Adapun jalan-jalan desa, pemerintah desa, seperti itu. Dan dengan berbagai upaya yang kita lakukan, termasuk jembatan, termasuk juga sungai-sungainya, kita bagi tugas semuanya agar tidak semua hanya ke APBD kabupaten. Dan dengan tadi juga saya sampaikan ke APBD provinsi dan APBN, karena mengapa dengan kawasan industri terbesar di Asia Tenggara tentunya sumbangan devisa Kabupaten Bekasi itu sangat besar gitu. Jadi wajar kalau juga APBN membantu jalan-jalan kabupaten, karena jalan-jalan kabupaten kami juga dilewati oleh pengangkut truk-truk yang sangat besar dari pabrik-pabrik yang ada di sana, lalu lalang, sehingga bebannya sangat berat. Sehingga belum setahun sudah rusak begitu, itu antara lain karena beban dan volume kendaraan yang demikian besar. Dengan membangun kebersamaan ini dan juga tanggung jawab masyarakat, ini kita semua bisa selesaikan secara bertahap, insya Allah. Wah, luar biasa. Sekarang saya ke Pak Ruksamin ini. Kembali lagi di Konawe Utara setelah diberikan beasiswa, lantas apa lagi yang dilakukan agar dijalin juga ya kerjasama dengan perguruan tinggi, bahkan beasiswa ini juga nanti akan mendorong SDM berkualitas di Konawe Utara. Alhamdulillah di periode kedua saya tetap Konasara, dia punya tagline sebagai visi yang artinya Konawe Utara lebih sejahtera dan berdaya saing. Saya bersyukur Konawe Utara kemarin ditetapkan salah satu proyek strategis nasional. Kita membantu kawasan industri. Kebetulan 46% nikel, cadangan nikel yang ada di Indonesia itu terbesar itu ada di Kabupaten Konawe Utara. Saya tidak mau melihat anak-anak saya menjadi penonton di negeri sendiri. Jadi saya harus siapkan sumber daya manusia sedini mungkin. Jadi ketika kawasan industri jadi, kemudian pabrik-pabrik sudah jadi apa semua nanti, seperti arahan Bapak Presiden, hilirisasi, pertambangan apa semua, anak-anak Konawe Utara sudah siap. Saya kerjasama terakhir tahun tanggal 28 Oktober kemarin, 121 perguruan tinggi, rektor, universitas, apa semua saya kerjasama, saya sampaikan kepada mereka. Ajar anak-anak saya, kalau mau tagih pembayarannya, tagih bupatinya, jangan tagih mereka. Karena itu adalah tanggung jawab saya. Baik, saya kembali ke Pak Wahyu ini Pak. Mungkin bagi UMKM yang belum berkesempatan mendapatkan bantuan bahkan juga dorongan dari Wali Kota Malang, pemerintahan Kota Malang khususnya ini, apa saja sih Pak bentuk-bentuk insentif yang sudah diberikan kepada UMKM dan apakah berhenti di 2023 atau ke depan di 2024 akan dilanjutkan? Seperti apa Pak? Kesempatan dan insentif yang kita berikan kepada UMKM dengan sampai saat ini, pertama memang selain dari
OPD-OPD yang terkait dengan untuk mendukung UMKM yang ada di Kota Malang. Kita memberikan keterampilan-keterampilan, kemudian ada beberapa stimulan-stimulan untuk meningkatkan SDM mereka. Kemudian kita juga untuk memfasilitasi terkait dengan bagaimana mereka untuk bisa mempromosikan karya-karyanya di UMKM. Termasuk juga kami menyediakan tempat. Kami punya Malang Creative Center, punya 7 lantai, dan tiap lantai tersebut kami siapkan untuk UMKM yang ada di Kota Malang untuk bisa memasarkan dan menempatkan di tempat-tempat tersebut agar pada saat banyak orang-orang yang datang kepada MCC itu bisa langsung melihat UMKM. Termasuk juga kita memfasilitasi dengan beberapa media-media yang ada di pemerintah Kota Malang, kemudian kami juga bekerja sama dengan media-media yang skalanya nasional sampai dengan internasional untuk bisa memasarkan. Jadi memang itu yang akan kita sampaikan kepada UMKM untuk bisa mendorong, dan termasuk juga ada beberapa untuk kita memfasilitasi juga termasuk bahan baku yang memang diinginkan oleh mereka. Kadang-kala mereka ada bahan bakunya tidak ada di Kota Malang, kami memfasilitasi agar mereka akses terkait dengan bahan, pemasaran, kemudian peningkatan keterampilan itu bisa dirasakan oleh mereka. Dan akhirnya UMKM Kota Malang juga akan bisa bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Luar biasa. Sekarang saya ke Pak Dhani, bagi masyarakat dari Kabupaten Bekasi yang menyaksikan acara ini mungkin, Pak jalan saya dong Pak diberikan penerangan. Ini mereka bisa memberikan masukan kemana dan apakah berhenti di 2.000 ribuan dari pembangunan titik penerangan bahkan juga jembatan ke depan Pak 2024 seperti apa? 2024 kita naikkan lagi 2 kali lipat anggarannya. Tentu dengan konsekuensi kita harus mengefisiensikan pengeluaran-pengeluaran yang tidak terlalu signifikan untuk membangun kesejahteraan masyarakat, kita fokuskan ke sana. Yang kedua juga pola pengadaannya kita robah. Kalau selama ini kan tender terjadi banting-bantingan harga, kita ganti ke e-katalog semua. Dan ternyata kualitasnya lebih bagus, proses tender lebih cepat begitu, sehingga ya kekuatan dari jalan bisa lebih besar gitu. Mudah-mudahan ini juga menjadi inovasi ya yang lebih bisa memberikan kemanfaatan bagi masyarakat yang lebih besar begitu. Itu. Terima kasih Pak Dhani. Sekarang saya kembali kepada Pak Rusamin. Pak Rusamin, untuk Konawe Utara apakah selesai hanya memberikan beasiswa atau ada terobosan baru lagi dilakukan mendatang? Insya Allah di 2 Januari tahun 2024 kebetulan pas 17 tahun Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara berulang tahun. Situ saya akan luncurkan lagi sebuah inovasi namanya Konasara, beasiswa Konasara Smart. Itu untuk lebih memastikan lagi anak-anak saya ada yang terlewatkan. Tidak boleh, yang penting KTP-nya dari Konawe Utara, kuliah dimanapun harus dipastikan. Dan ini kita lakukan juga kerjasama untuk lebih meningkatkan lagi sumber daya manusianya mereka dengan rektor apa semua, supaya ada jaminan bahwa mereka bisa diterima di tempat yang mereka akan bekerja nanti, seperti itu. Luar biasa sekali, dan berikan tepuk tangan sekali lagi untuk pemerintah Kabupaten Konawe Utara, pemerintah Kabupaten Bekasi, dan juga pemerintah Kota Malang. Masih banyak penghargaan yang kami berikan dalam acara penghargaan inovasi membangun negeri 2023, tapi kami akan kembali sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan penghargaan inovasi membangun negeri 2023, tentu saja dipersembahkan TV One. Ada 3 penghargaan yang akan saya berikan di segmen ini, tapi sebelumnya saya akan undang pemberi penghargaan di malam hari ini, Bapak Harya Yuri Hidayat yang merupakan Chief of Business and Government Relation TV One. Saya dan Pak Yuri sudah tidak sabar memberikan penghargaan kepada 3 kepala daerah yang luar biasa. Yang pertama, saya ucapkan selamat kepada pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus fokus pada pembangunan dan sistem pendidikan.
Berbagai strategi pemerataan pendidikan dilakukan pemerintah, salah satunya melalui program Asuh Sebaya dan Garda Ampuh, Gerakan Anak Muda Putus Sekolah. Dengan program tersebut, Kabupaten Banyuwangi berhasil mencegah dan menangani anak putus sekolah. Tidak hanya itu, Pemkab Banyuwangi juga meluncurkan program Banyuwangi Ayo Kursus. Program ini memberikan kesempatan kepada warga untuk meningkatkan kompetensinya melalui berbagai jenis kursus keahlian yang disediakan pemerintah kabupaten. Sekali lagi selamat kepada pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan saya mengundang Bupati Banyuwangi, Ibu Ipuk Fiestiandani untuk menerima penghargaan. Kabupaten Banyuwangi menerima penghargaan untuk kategori pembangunan dan pengembangan sistem pendidikan karena telah menyusun program paket melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Dan sekali lagi selamat kepada Kabupaten Banyuwangi. Saya persilakan kepada Ibu Ipuk untuk menempati sofa yang ada di belakang. Selanjutnya, saya ucapkan selamat kepada pemerintah Kabupaten Sumeneb. Kabupaten Sumeneb terus meningkatkan perekonomian daerah, salah satunya dengan terus membangun pariwisata yang mengambil peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. Pasca pandemi, di saat daerah lain berjibaku membangun momentum pariwisata, Kabupaten Sumeneb mendapatkan prestasi berkat konsep Pentahelix dengan jumlah wisatawan di tahun 2023 mencapai 1.057.434 orang yang mampu meningkatkan perekonomian Kabupaten Sumeneb. Melalui peningkatan pariwisata, secara otomatis UMKM pun meningkat dan menghasilkan bagi daerah. Kabupaten Sumeneb terus menggenjot pengembangan sumber daya manusia melalui sejumlah pelatihan untuk menciptakan pengusaha-pengusaha baru di Kabupaten Sumeneb. Sekali lagi selamat untuk pemerintah Kabupaten Sumeneb dan saya mengundang Bupati Sumeneb, Bapak Ahmad Fauzi SH MH. Betul sekali Kabupaten Sumeneb menerima penghargaan untuk kategori pengembangan desa wisata karena telah memberikan begitu banyak luar biasa, bahkan ada penetapan UNESCO Kabupaten Sumeneb sebagai kota keris dan peningkatan kunjungan wisata besar 300%. Tepuk tangan sekali lagi untuk Kabupaten Sumeneb dan saya persilakan kepada Bapak Ahmad Fauzi untuk menempati sofa yang ada di belakang. Selanjutnya, saya ucapkan selamat kepada pemerintah Kabupaten Badung. Membangun Indonesia dari Badung. Inilah kalimat yang pantas disematkan untuk kabupaten yang berada di selatan Pulau Bali di bawah kepemimpinan Bapak Bupati Inyoman Giri Prasta yang terus melakukan langkah-langkah terbaik untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu program yang digagas beliau adalah Badung Angelus Buana, yakni Badung Berbagi untuk Bali. Ini merupakan program dalam membantu pembangunan fisik untuk mensejahterakan masyarakat. Program ini juga sebagai wujud implementasi, yaitu mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Bali yang dimulai dari pinggiran. Bantuan yang berasal dari penyisihan pajak hotel dan restoran atau PHR yang diberikan kepada masyarakat di berbagai wilayah Provinsi Bali semata-mata untuk menggerakkan perekonomian pada sektor informal, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kemampuan daya beli, sekaligus meringankan beban masyarakat. Untuk tahun 2023, Kabupaten Badung telah memberikan hibah dan BKK sebesar 2,6 triliun lebih untuk 8 kabupaten kota Bali, instansi vertikal, dan 2 daerah luar Bali. Bupati Giri Prasta menyatakan bahwa program Badung Angelus Buana telah sesuai dengan aspek hukum, yuridis, aspek filosofis, maupun aspek sosiologis. Di samping itu disebutkan juga leluhur warga Bali telah mewariskan konsep hidup menyama beraya, yaitu tolong-menolong, saling menghormati dan menghargai satu sama lain yang wajib diimplementasikan sepanjang masa. Tim monitoring Pemkab Badung akan selalu melakukan pengawasan dan evaluasi sesuai dengan tatanan regulasi. Bupati berharap maksud baik Pemkab Badung harus terus menjadi spirit untuk daerah lain di Indonesia. Ya, selamat sekali lagi untuk pemerintah Kabupaten Badung. Sekaligus saya undang Bupati Badung, Bapak Inyoman Giri Prasta SH.
Kabupaten Badung menerima penghargaan untuk kategori komitmen pembangunan ekonomi inklusif karena melakukan pencapaian peningkatan target pendapatan daerah sebesar 7,5 triliun rupiah. Dan selamat sekali lagi kepada Kabupaten Badung. Saya persilakan kepada Bapak Inyoman Giri Prasta untuk menempati sofa yang ada di belakang. Sekaligus saya persilakan kepada Bapak Yuri untuk kembali ke tempat. Karena pemirsa, saya dan Anda pasti ingin tahu apa yang sudah dilakukan oleh para kepala daerah yang luar biasa di malam hari ini. Pasti sudah memberikan inovasi yang terbaik untuk daerah bahkan juga masyarakatnya. Yang pertama pastinya saya ingin menuju kepada Ibu. Ini luar biasa sekali ya untuk Kabupaten Banyuwangi memberikan inovasi dari sektor pendidikan, tapi inovasi dan juga programnya begitu banyak. Apa saja Bu yang sudah dilakukan? Ya, kami di Banyuwangi memang memiliki prinsip bahwa pendidikan adalah hal yang sangat penting. Membangun daerah bukan hanya membangun fisik, tetapi membangun sumber daya manusia yang baik, yang unggul. Maka pendidikanlah salah satunya jalannya. Nah, kami memang berpikir pendidikan itu bukan hanya di ruang kelas, tapi kami berpikir bagaimana pendidikan itu diurus dari hulu ke hilirnya, dari hulu sampai ke hilirnya. Nah, kami berpikir dari anak itu belum lahir, kami sudah memikirkan pendidikannya. Berarti ibunya yang harus diedukasi agar bisa menjadi ibu yang baik, agar bisa memberikan gizi yang baik dan melahirkan anak yang sehat. Lalu juga kami bicara tentang kesehatan setelah pasca anak itu lahir, kesehatan. Jadi harus bebas dari stunting. Jadi itu bagian dari juga pendidikan. Maka parenting itu penting. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana ketika anak ini menjalani masa pendidikan atau masa sekolah. Kami buat banyak kegiatan, terutama bagi anak-anak yang tidak beruntung. Maksudnya dalam kategori kurang mampu. Kami bantu dengan pendanaan, baik itu dari uang sakunya, baik dari transportnya, baik dari kebutuhan sekolahnya. Kalau SPP kan memang kalau negeri sudah tidak bayar ya. Lalu juga dari ketika mereka masuk ke kuliah kita berikan beasiswa. Lalu ketika mereka tidak ingin kuliah, kita fasilitasi dengan Ayo Kursus. Lalu juga kita fasilitasi masyarakat yang tidak sempat mengenyam pendidikan dari SD sampai SMA, kita buat namanya Aksara ya, di PKBM kita buat program-program Banyuwangi Mengajar, di mana anak-anak yang sudah kita berikan beasiswa di kuliah di perguruan tinggi, mereka harus mengabdi dan memberikan motivasi kepada anak-anak Banyuwangi agar mereka bisa menempuh pendidikan yang lebih baik. Dan berbagai hal lagi yang sudah masih kita lakukan dalam rangka kita ingin meningkatkan kualitas SDM yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Luar biasa Bu Ipuk, saya rasa itu juga pasti luar biasa effortnya dan tidak mudah. Sekarang saya beranjak ke Pak Ahmad Fauzi Pak. Untuk Sumeneb sendiri Pak, apa yang melatar belakangi untuk inovasi desa wisata berbasis budaya lokal dan seperti apa boleh dijelaskan? Ya baik, jadi dasar awal kenapa kami putuskan bergerak dalam hal desa wisata, ada beberapa persoalan. Yang pertama adalah terkait dengan angka kemiskinan yang sangat tinggi. Ini dulu ingin saya jelaskan. Lalu yang kedua terkait dengan pengangguran terbuka, termasuk terkait dengan juga Gini rasio. Nah, kami berpikir pada saat pandemi COVID selesai, Bu Gubernur pernah menyampaikan bahwa segera recovery ekonomi. Pada saat itu kami berpikir salah satu cara mempercepat recovery ekonomi, salah satunya adalah mendorong wisata yang kita miliki, potensi-potensi desa wisata yang kita miliki. Lalu yang kedua, kami juga berpikir pada saat selesai COVID, orang banyak yang stres, ini pasti ingin jalan-jalan. Nah, kami berpikir setelah wisata kami dorong, maka seluruh UMKM ini akan bergerak. Pada saat sektor UMKM akan bergerak, maka kami juga tetap harus jaga budaya. Agar budaya ini tetap kita bisa pertahankan dengan arus wisatawan yang datang ke Kabupaten Sumeneb. Maka pada saat itu terbuktilah dengan angka-angka. Angka kemiskinan kami cukup juga turun, yang tadinya 20,55 menjadi 18,76. Pengangguran terbuka kami 1,36, itu terendah di Jawa Timur.
termasuk ketimpangan dari Gini rasio 0,266, pemerintah Kabupaten Sumeneb juga terendah di Jawa Timur. Ini menunjukkan bahwa wisata yang kita dorong mampu menggerakkan seluruh sektor, termasuk UMKM kita nomor 4 di Jawa Timur. Jumlahnya 406.000, nomor 4 di Jawa Timur jumlahnya. Ini bisa dilihat dari nomor induk barusaha kita. Dari nilai investasi yang tadinya 798 miliar, saat ini naik jadi 1.780 miliar. 90% itu sektor UMKM. Inilah bagaimana pada akhirnya kita mengambil langkah-langkah dasar terkait dengan potensi wisata desa yang harus kita dorong untuk berbasis masyarakat. Jadi wisata kita ini semuanya berbasis masyarakat agar masyarakat seluruhnya terlibat dan tidak menjadi penonton di daerahnya sendiri. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Ahmad Fauzi. Sekarang saya ke Pak Ijoman Giri Prasta ini Pak. Ini apa sih yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Badung karena sudah mencapai target PAD 7,5T Pak. Luar biasa. Bagaimana? Makasih waktunya. Jadi yang kita lihat di Kabupaten Badung berkenaan dengan potensi wilayah, infrastruktur dan sumber daya manusia. Dari APBD kita di Kabupaten Badung ini mayoritas itu melalui daripada PAD, sumber pendapatan asli daerah, pajak hotel dan restoran. Kami melakukan sebuah pendataan dan bagaimana kita menggali potensi pajak. Karena di sini ada pepatah mengatakan memang susah ketika kita berbicara tentang data, tetapi lebih patah lagi ketika kita berbicara tanpa data. Kira-kira seperti itu. Nah, ini kita kuatkan dengan baik. Dan kita juga melihat regulasi Undang-Undang 28 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Yang kedua, kita juga bekerja sama dengan sektor swasta, begitu juga dengan BUMD dan masyarakat. Ini kita gerakkan secara baik. Nah, selanjutnya kita juga mencari sebuah solusi. Kita sudah mengedepankan monitoring dan evaluasi. Dari monitoring dan evaluasi ini, kita sudah menggunakan online system. Sehingga real time itu sudah kelihatan sekali. Dan contoh sekarang ini, kita di Kabupaten Badung contohnya, karena Bandara Ngurah Rai itu ada di Kabupaten Badung di Pulau Bali, itu sekarang per hari itu 18.000 lebih wisatawan mancanegara sudah ke Bali. Dari ke Bali ini, 75% di Kabupaten Badung. Maka kita sekarang ini sudah 500.000 lebih per bulan, itu kita ada tamu mancanegara. Karena kita gerakkan dengan baik. Bahkan kami di Badung khususnya, kita melakukan juga sales mission. Di wilayah-wilayah seperti kemarin itu yang didominasi oleh tamu Australia, yang kedua adalah India, yang ketiga adalah Cina. Desember ini adalah Cina yang akan mendominasi. Begitu juga dengan kita membuat ambasador. Kenapa? Bagi kami pariwisata touch itu penting sekali. Nah, ini kita gerakkan dengan maksimal di wilayah Kabupaten Badung. Astungkare, alhamdulillah ini bisa berjalan dengan baik. Dan kita juga melihat salah satu regulasi, itu ada Undang-Undang 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan. Di situ ada clean, di situ ada MICE, Meeting, Incentive, Compensation, dan Exhibition. Karena apa? Suatu kelak nanti kalau memang di Bali, di Badung ini ada exhibition milik rakyat Bali, didukung oleh alam Bali, didukung oleh umat manusia yang ada di Bali, saya kira Bali akan menjadi pusat bisnis pariwisata internasional. Inilah yang memang kita gerakkan dengan baik, dan sampai sekarang kita sampai target PAD itu adalah 8,6 triliun. Wah, luar biasa. Sekarang saya kembali kepada Ibu Ipuk ini ya, untuk Kabupaten Banyuwangi tadi memberikan inovasi untuk pendidikan sesuai dengan kebutuhannya. Pasti banyak tantangannya dong Bu ya, ini seperti apa? Boleh diceritakan? Ya, dalam membangun daerah pasti punya tantangannya masing-masing Mbak. Dan memang kalau kita bicara tantangan,
akhirnya kita jadi pesimis. Tapi kami memandang semua tantangan yang kami miliki di Banyuwangi ini menjadi sebuah peluang. Maka dengan adanya peluang-peluang ini kami semakin banyak melakukan inovasi. Dan dengan peluang-peluang ini kami juga makin menguatkan kolaborasi sinergi yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Jadi kami kalau bicara tantangan, kami bicaranya peluang. Dan kami tidak menugaskan masalah pendidikan ini kepada dinas pendidikan saja, tetapi kami bagi habis semuanya dengan semua SKPD, gotong royong, keroyokan, dan semua terlibat. Bahkan dari sekolah-sekolah pun dalam mengatasi masalah pendidikan atau masalah anak-anak yang tidak mampu melanjutkan pendidikan itu juga terlibat. Kami punya program siswa asuh sebaya. Ini bagaimana menumbuhkan rasa empati kepada anak-anak untuk menolong teman-temannya yang tidak mampu. Kami kembangkan lagi menjadi sekolah asuh sekolah. Jadi sekolah yang sudah baik ya, mengasuh sekolah yang membutuhkan pendampingan. Begitu juga dengan pendidikan. Pendidikan tidak hanya bicara tentang pendidikan di dalam kelas atau di lingkup sekolah, tetapi pendidikan ini skupnya luas. Kita bicara sekolah asuh sungai, kita bicara sekolah asuh sampah, kita bicara sekolah asuh stunting. Jadi pendidikan ini bisa kemana-mana jalurnya. Maka dengan satu kita bicara pendidikan, tetapi berbagai permasalahan atau tadi dibilang tantangan tadi bisa kita selesaikan secara bersama-sama. Wow. Sekarang saya beranjak kepada Pak Ahmad Fauzi. Desa wisata berbasis lokal sudah dibangun. Kira-kira ini apa ini tantangannya Pak, khususnya untuk meningkatkan kunjungan wisata ke Sumeneb? Seperti apa Pak Ahmad Fauzi? Jadi yang pasti pertama tantangannya masyarakat ya. Jadi edukasi kepada masyarakat itu tidak mudah. Apalagi ini Sumeneb kan bisa dikatakan baru, daerah kunjungan wisata baru. Jadi memang pada saat kita bertanya tantangannya, memang tantangan itu pasti selalu hadir. Cara kami adalah yang pertama, kami mencoba menugaskan Kepala Dinas Pariwisata dan seluruh stakeholder untuk berkunjung kepada kabupaten-kabupaten yang lebih dulu sudah mengembangkan wisata. Sehingga kami mampu mempersiapkan terkait dengan hal apapun agar tantangan ini bisa terjawab. Lalu yang kedua memang kebiasaan terkait dengan bagaimana sosialisasi masyarakat kita agar mampu menjaga semuanya. Contohnya adalah keamanan, kondusivitas, sehingga wisatawan yang datang ke Kabupaten Sumeneb benar-benar bisa merasa nyaman. Lalu yang ketiga, tantangan adalah anggaran pasti ya. Anggaran, maka kami bersama-sama seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Sumeneb, maka kami mengusung berbasis pentahelik. Ada kebersamaan dengan seluruh stakeholder, baik seluruh swasta, baik media, baik juga akademisi, ataupun juga pemerintah bersama-sama, bagaimana berpikir terkait dengan wisata Sumeneb ke depan itu bisa lebih baik. Sehingga mampu bersaing dengan beberapa kabupaten lain di Indonesia ini. Target kami tidak muluk-muluk, memang saat ini sementara wisatawan lokal. Kalau wisatawan mancanegara kami sudah kerjasama dengan travel terkait dengan kapal-kapal cruise yang 1 tahun sudah kurang lebih 12 kapal cruise datang ke Kabupaten Sumeneb. Itu mungkin yang bisa. Langsung beli tiket ke Sumeneb. Baik, sekarang saya kembali ke Pak Giri Prasta ini Pak. Bagaimana tantangan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Badung dalam pembangunan ekonomi? Kalau berbicara masalah partisipasi masyarakat, jujur ya, masyarakat kami khususnya di Kabupaten Badung besar sekali ikut terlibat di dalamnya. Karena kita menggerakkan ekonomi ini dan apa kita lakukan ini yang akan kita kembalikan juga kepada masyarakat. Salah satu contoh ketika kita berbicara masalah pajak, WP, ini luar biasa sekali. Tidak ada penunggakan atau piutang pajak yang dilakukan oleh masyarakat. Bahkan kami juga melakukan kebijakan politik anggaran tentang pajak. Di situ ada PBB, P2 TKP, pajak bumi dan bangunan, perdesaan, perkotaan, dan atau tanpa kena pajak. Maka kami, warga kami, lahan persawahan tidak kena pajak, lahan yang tidak dikomersilkan milik masyarakat tidak kena pajak. Begitu juga terhadap ahli waris. Ahli waris juga tidak kena pajak, bahkan tidak kena BPHTB. Itu sampai 2
keturunan bapak sama kakeknya. Nah ini kita lakukan dengan baik. Dan sekaligus juga kami pemerintah Kabupaten Badung melihat daripada pemerintah Republik Indonesia, Presiden RI kita dengan nawacitanya, salah satu contoh adalah membangun Indonesia dari pinggiran. Maka kita di Kabupaten Badung juga mengimplementasikan dengan konsep Badung Anglus Buana. Artinya apa? Badung berbagi dari Badung untuk Bali. Sehingga kita membantu satu kota 8 kabupaten yang ada di Bali ini dengan bentuk bantuan itu BKK sama Bansos atau IPA. Nah, ketika ini kita lakukan, itu memang terjadinya pemerataan ekonomi, di situ terjadinya pemerataan pembangunan, dan nilai beli daripada masyarakat kita akan muncul. Misalkan contoh dengan pemerataan pembangunan, kami punya tukang bisa kerja, jual bata juga bisa jualan, pasir, batu, dan lain sebagainya. Nah kalau ini kita munculkan bersama-sama, yang kita pastikan adalah akan muncul kesejahteraan yang berkeadilan. Dan kami selalu berbicara kalau berkeadilan ini, salah satu contoh Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya apa? Semua insan sama dapat dan sama rasa. Jadi yang beda jangan sekali-sekali kita paksakan untuk jadi sama, tetapi yang sudah sama jangan kita bedakan. Sampai kita ambil kebijakan di Bali, apalagi di Kabupaten Badung, membangun masjid, jemaat tidak mengeluarkan dana sepeser pun, kita yang bangunkan sepenuhnya. Wihara, gereja, pura, itu kita lakukan. Ini salah satu dukungan kita di pemerintah Kabupaten Badung terhadap pemerintah pusat yang ada. Bahkan wilayah kami di Kabupaten Badung, normal seperti sekarang ini, sumbangan dipisah dari Kabupaten Badung itu, kami berhitung sampai satu tahun itu 120 triliun. Satu bulan itu 10 triliun. Dari mana sumbernya? Satu dari Bandara Ngurah Rai yang ke pusat, yang kedua ada ITDC, BUMN, dan ada juga beberapa hotel bintang 5+ yang kantornya ada di pusat. Itu adalah salah satu bentuk daripada kami adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya kira itu. Langsung saya pindah KTP ke Badung ini Pak. Wah luar biasa. Sekarang saya kembali kepada Ibu Ipuk nih Bu. Sudah dilakukan luar biasa inovasi pendidikannya. Lantas apakah berhenti di sini saja atau mungkin 2024 punya rencana hebat lainnya Ibu Ipuk? Ya, kalau kita bicara pendidikan tidak ada kata berhenti karena dunia terus akan memberikan pengajaran kepada kita. Jadi selama kita hidup di dunia ini pasti pendidikan akan terus berjalan gitu ya, akan terus dibutuhkan. Tahun 2024 kami juga masih tetap fokus pada masalah peningkatan kualitas sumber daya manusia kami karena ini menjadi investasi jangka panjang dan kami juga masih punya mimpi-mimpi untuk meningkatkan kemajuan Banyuwangi ke depannya sehingga dan kami juga punya harapan bahwa anak-anak kami, masyarakat kamilah yang nanti yang akan membangun Banyuwangi, maka pendidikan inilah yang menjadi modal bagi mereka ke depannya untuk membangun Banyuwangi. Dan kami juga terus akan melakukan inovasi-inovasi baru agar pendidikan ini lebih inklusi dan bisa dinikmati oleh semua masyarakat Banyuwangi. Beruntung sekali masyarakat Banyuwangi. Saya kembali ke Sumeneb, Pak Ahmad Fauzi, apa ini rencana-rencana hebat yang akan dilakukan ke depan? Apakah berhenti dengan program yang saat ini sudah dilakukan? Ya, tentu Sumeneb tetap terus konsisten terkait dengan pengembangan pariwisatanya. Salah satu cara kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih baik. Jadi tahun 2024 ini kami mempersiapkan ada 100 kalender event wisata. Jadi kalau wisata tanpa event seperti makan tanpa garam sebenarnya. Jadi seperti makan nasi tanpa garam. Maka di tahun 2024 kami sudah mempersiapkan 100 event di mana memang seluruh event yang kita laksanakan itu seluruhnya aspirasi dari seluruh masyarakat. Artinya ada kelompok masyarakat, ada paguyuban, atau masyarakat siapapun ataupun tokoh boleh menyampaikan aspirasi untuk bisa dimasukkan di kalender event. Dan seluruh kegiatan kalender event ini sharing antara APBD dengan swasta. Dan disitulah bagaimana sistem pentahelik ini benar-benar berjalan di Kabupaten Sumeneb. Tidak seluruhnya mempergunakan APBD. APBD hanya 5% dari seluruh kegiatan kalender event yang akan dilaksanakan di tahun 2024. Terima kasih Pak Ahmad Fauzi.
Dan sekarang saya kembali ke Pak Giri Prasta. Kira-kira Pak, apa rencana ke depan untuk Badung? Saya berkomitmen bagaimana menjadikan masyarakat itu bahagia. Kalau bahagia ini adalah masyarakat itu rasa memiliki itu tinggi. Karena kami di Kabupaten Badung selalu melakukan sebuah inovasi dan membuka potensi-potensi pariwisata yang baru. Bahkan di tahun 2024 nanti kami akan menggaji petani. Ini kita akan melakukan out of the box, keluar dari zona nyaman, tetapi sudah ada regulasi yang selama ini potensi yang kedua yang ada di Badung itu adalah pertanian. Kami memiliki 11 hektar lahan pertanian yang terbagi dalam 6 kecamatan. Ini kita memang sudah laksanakan lahan sawah yang dilindungi. Bahkan kebijakan kami itu adalah gagal panen, subsidi pupuk, dan seterusnya. Bahkan kita selalu berbicara tentang hulu, tengah, dan hilir. Di hulunya kita bangun bendungan. Bahkan terowongan itu kita sudah menggunakan precast. Sehingga kami punya petani bisa masuk ke terowongan untuk menjaga kebersihan itu dengan baik. Bahkan saluran irigasi juga kita menggunakan precast. Nah, sehingga tengahnya ini kita buatkan sebuah aplikasi karena kami harus mengantisipasi sebagai pemerintah wujud tanggung jawab itu adalah kita harus melawan pengijon, pengepul, tengkulak. Jangan sampai harga ini selalu dipermainkan oleh persoalan itu. Ini tanggung jawab daripada pemerintah. Bahkan di tahun 2024 ini insentif untuk petani akan kita berikan. Karena kami punya prinsip bela, beli, wujudkan petani, bangga jadi petani, saya kira. Baik, terima kasih dan sekali lagi saya ucapkan selamat untuk pemerintah Kabupaten Badung, pemerintah Kabupaten Sumeneb, dan pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Masih ada 3 penghargaan lainnya yang akan TV One berikan kepada kepala daerah yang telah memberikan inovasi untuk daerahnya, tapi kami akan kembali sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan penghargaan inovasi membangun negeri 2023. Masih ada 3 penghargaan yang akan saya berikan malam hari ini, tapi saya mengundang Chief Executive Officer TV One kepada Bapak Taufan Rotorasiko. Saya persilahkan. Saya bersama dengan Pak Taufan sudah tidak sabar untuk memberikan penghargaan di malam hari ini. Saya ucapkan selamat kepada Provinsi Sulawesi Tengah. Provinsi Sulawesi Tengah terletak di bagian tengah Pulau Sulawesi Indonesia. Dalam wilayah provinsinya, Sulawesi Tengah memiliki bentang alam yang indah, Danau Poso salah satunya. Danau Poso adalah danau purba di jantung Sulawesi yang memiliki keanekaragaman hayati, keunikan geologi, dan kekayaan kebudayaan. Bagi masyarakat sekitar Danau Poso bukanlah sekedar air, namun Danau Poso adalah sebuah kehidupan. Kehidupan yang menciptakan kebudayaan, menciptakan ekosistem sosial ekonomi dengan sejarah yang istimewa sebagai danau purba di jantung Sulawesi. Merujuk pada peraturan pemerintah Sulawesi Tengah berkomitmen untuk menetapkan warisan geologi Danau Poso menuju Geopark Danau Poso. Sekali lagi selamat kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, mewakili Gubernur Sulawesi Tengah Bapak Rusdi Mastura. Saya panggilkan perwakilan yakni Bapak Rudi Dewante merupakan Asisten 2 Pemprov Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah menerima penghargaan untuk kategori pengembangan wisata geologi karena memberikan komitmen dari pemerintah provinsi mendorong upaya penetapan Danau Poso sebagai pusat Geopark Sulawesi Tengah. Selamat sekali lagi untuk pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Saya persilakan kepada Bapak Rudi Dewanto untuk kembali ke tempat duduk. Terima kasih Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam Pancasila. Dari negeri 1000 megalit, saya Haji Rusdi Mastura, Gubernur Sulawesi Tengah, mengucapkan terima kasih kepada TV One yang telah memberikan penghargaan kategori pengembangan wisata geologi. Semoga menjadi penyemangat kami dalam membangun dan memajukan pariwisata Sulawesi Tengah. TV One memang beda. Sekian dan terima kasih. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya ucapkan selamat kepada Provinsi Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung di bawah kepemimpinan Gubernur Arinal Junaidi terus berupaya meningkatkan pembangunan sosial di Provinsi Lampung. Berbagai inovasi untuk meningkatkan pembangunan sosial pun dilakukan, di antaranya program Smart School melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Lampung. Peluncuran program Kartu Petani Berjaya yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani menuju kesejahteraan melalui upaya penyelesaian permasalahan secara terstruktur, sistematis, dan terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dari program tersebut, Provinsi Lampung menghasilkan peningkatan di Indeks Pembangunan Manusia IPM dari 69,90% menjadi 70,45% pada tahun 2022 dan pada tahun 2022 Indeks Pembangunan Manusia IPM nasional mencapai 72,91%. Selamat sekali lagi untuk pemerintah Provinsi Lampung, wakili Gubernur Lampung Bapak Arinal Junaidi. Saya panggilkan Kadis Kominfo Provinsi Lampung Bapak Ahmad Saifullah. Ya, Provinsi Lampung menerima penghargaan untuk kategori peningkatan pembangunan sosial karena telah mendorong terbentuknya 15 kabupaten kota layak anak, bahkan kebijakan inovasi pembangunan meliputi Smart School dan juga Kartu Pendidik Berjaya. Selamat sekali lagi untuk pemerintah Provinsi Lampung. Saya persilakan kepada Bapak Ahmad Saifullah untuk kembali ke tempat. Terima kasih Bapak. Terima kasih kepada TV One dan apresiasi yang tinggi dari saya selaku Gubernur Lampung atas penyelenggaraan pemberian penghargaan TV One pada acara Inovasi Membangun Negeri 2023 kepada Provinsi Lampung dalam peningkatan pembangunan sosial melalui program Smart School dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan peluncuran program Kartu Petani Berjaya yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani menuju kesejahteraan dalam upaya penyelesaian permasalahan secara terstruktur, sistematis, dan terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi yang menghasilkan peningkatan indeks pembangunan manusia yang telah mencapai 72,91%. Semoga masyarakat Provinsi Lampung akan lebih meningkat perekonomiannya untuk mencapai kesejahteraan menuju rakyat Lampung berjaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Selanjutnya, saya ucapkan selamat kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berinovasi dan membangun ekosistem digital pelayanan publik yang modern dan responsif. Jatim Bejo atau Jawa Timur Belanja Online menjadi andalan pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk pengadaan barang dan jasa di pemerintahan. Program tersebut mampu menjawab tantangan pemanfaatan platform perdagangan elektronik B2B atau business to business e-commerce di Indonesia yang terus meningkat. Tidak hanya itu, satu lagi primadona baru dari Provinsi Jawa Timur, Transjatim atau Transportasi Jawa Timur, menghadirkan fasilitas transportasi publik yang aman, nyaman, terintegrasi,
dan dilengkapi dengan teknologi modern. Bus Transjatim memiliki kamera artificial intelligence yang berfungsi mendeteksi pengemudi mengantuk, bermain HP, serta melanggar kecepatan perjalanan yang terhubung dengan JTCC Dinas Perhubungan Jawa Timur. Lagi untuk pemerintah Provinsi Jawa Timur dan saya undang Gubernur Jawa Timur, Dr. Honoris Causa Dr. Randa Hajah Khofifah Indar Parawansa MSI untuk menerima penghargaannya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima penghargaan untuk kategori inovasi pelayanan digital karena telah memberikan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Bahkan juga ada total 39 Pemda di Jawa Timur yang terdiri dari 38 kabupaten kota yang melakukan inovasi luar biasa. Boleh dipersilakan untuk duduk Ibu Khofifah Indar Parawansa. Saya persilahkan kepada Bapak Taufan Rotorasiko untuk kembali ke tempat. Terima kasih Bapak. Nah, saya kemudian akan berbincang ini mengenai apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Khofifah Indar Parawansa untuk Jawa Timur. Pastinya saya melihat luar biasa pembangunan yang dilakukan. Mungkin boleh diceritakan Bu, transformasi digital di sektor pelayanan publik pastinya bukan hal yang mudah dilakukan. Terobosan yang luar biasa, boleh disampaikan Bu dan dijelaskan secara detail. Ya, ekosistem digital ini sebuah kebutuhan. Jadi pasti kalau kita lakukan secara digital maka lebih cepat. Kedua, lebih akurat. Ketiga, lebih transparan. Jadi kalau misalnya mengkhawatirkan ada potensi-potensi pungli misalnya, digital ekosistem itu memberikan jawaban yang bisa memberikan rasa aman, tenang dan borderless. Jadi kalau misalnya beberapa proses pembayaran pajak daerah, mereka yang ada di luar negeri pun mungkin sedang melakukan perjalanan dan seterusnya, mereka bisa melakukan pembayaran secara digital. Dan semua bisa merasa aman karena mereka bisa memastikan bahwa apa yang dilakukan sampai. Nah, kemudian public transportation. Public transportation ini bagian yang memang kita ingin mendapatkan satu kunci aman, nyaman, tepat waktu, dan apa yang mungkin terjadi di public transportation kita bisa lakukan antisipasi. Kenapa artificial intelligence system menjadi bagian penting. Menurut Direktur Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, ini salah satu sistem transportasi tercanggih di antara seluruh provinsi di Indonesia. Jadi kita baru punya 3 koridor. Insya Allah tahun depan kita akan buka lagi 2 koridor. Jadi karena ini APBD murni, maka bertahap sesuai dengan destinasi yang paling padat peminatnya, sehingga memiliki dampak terhadap kemungkinan pengurangan public transportation di area-area di 3 koridor itu. Nah, sekarang kita sedang kembangkan dari destinasi wisata yang satu ke destinasi wisata yang lain, dengan sistem yang sudah terkonfirmasi dan terkoneksi. Koneksitas ini menjadi bagian penting. Dari satu titik ke titik yang lain, dari satu titik ke titik yang lain, 5.000 saja. Kalau untuk student 2.500 sekali naik. Ya. Ibu Khofifah, pelayanan publik, digitalisasi saya udah kebayang itu. Yang beradaptasi tidak hanya yang dilayani ya ke masyarakatnya, pelayannya juga. Ini boleh diceritakan ini, tantangan dalam proses adaptasi ini seperti apa Bu? Ya pasti proses ini membutuhkan adaptasi. Tapi bahwa ketika kita sudah berikhtiar mengambil keputusan bahwa misalnya untuk pembayaran pajak tertentu, kemudian mereka harus ke Samsat, kita ingin pastikan bahwa tidak ada pembayar pajak yang berjalan dari pintu ke pintu. Maka yang berjalan adalah dokumen. Nah, memastikan ini semua harus turun, harus detail. Maka saya punya tagline sejak di Kementerian Sosial, cek, detail. Jadi memang kita harus detail dan harus cek secara berkelanjutan supaya mereka bisa memastikan bahwa layanan publik yang kita berikan kepada masyarakat betul-betul bisa efektif dan memberikan kepuasan kepada masyarakat. Ya. Ada tidak Bu ya masyarakat yang meskipun sudah go digital ya pelayanan publiknya tetap datang ke kantor karena belum terbiasa ini. Betul, di PTSP begitu. Jadi misalnya mereka kan kalau PTSP itu sebetulnya online single submission. Nah ketika online single submission ada beberapa syarat tertentu yang mereka belum memenuhi, itu nggak bisa kita naik tahap berikutnya.
Ketika dia terkendala lagi belum bisa naik tahap berikutnya, maka mereka akan datang ke dinas PTSP dan biasanya di situ ada semacam saya menyebut itu ini FGD kecil ya, Focus Group Discussion. Jadi bagaimana antara masalah dan solusi itu bisa ketemu di satu titik sehingga mereka tidak mondar-mandir. Jadi online single submission memang itu memudahkan, tapi kalau ada kendala dia tidak bisa lanjut. Sama dengan misalnya sekarang kita sedang maksimalkan untuk sertifikasi industri halal. Nah, untuk mamin, makanan dan minuman itu tidak mudah, harus masuk ke lab dan seterusnya. Ketika ada satu syarat yang dia tidak bisa penuhi, dia tidak bisa naik pada tahap berikutnya. Nah, pada saat-saat seperti itulah maka konsultasi juga tetap disiapkan dan di banyak tempat kita menyiapkan tempat konsultasi-konsultasi seperti itu. Jadi ada sentra-sentra di Indonesia ini kebetulan tinggal Jawa Timur yang diberikan izin untuk menyiapkan Bagorwil, Badan Koordinasi Wilayah. Jadi kita punya 5 Bagorwil, jadi misalnya area Mataraman, oh mereka bisa ke Madiun, area Madura mereka bisa ke Pamekasan, area Tapal Kuda mereka bisa di Bojonegoro, kemudian nanti area Tapal Kuda mereka bisa di Jember, area Pantura mereka di Bojonegoro, area Arek mereka bisa di Malang. Jadi itu sentra-sentra di mana mereka bisa mendapatkan konsultasi jikalau mereka menemukan kendala-kendala untuk melanjutkan tahapan-tahapan apakah pada posisi online single submission ataukah pada posisi sertifikasi halal. Karena industri terutama untuk IKM dan UKM hari ini memang kita harus menggenjot lebih masif. Sebetulnya proses awal misalnya mereka bisa melakukan kurasi secara online. Jadi produk-produk yang kita ingin ekspor itu proses kurasinya agak detail supaya ketika kita bangun communal branding, jadi produk ini sama tapi dibikin oleh tempat yang berbeda, produsen yang berbeda. Maka proses kurasi ini menjadi menentukan ketika kita mau communal branding, brand yang sama dibuat oleh sangat banyak produsen dari berbagai daerah tapi bisa diterima oleh pasar ekspor. Nah, bagaimana bisa menembus itu? Kurasi. Kurasi ini kalau satu-satu datang kan setengah mati, itu juga online. Jadi proses kurasi produk juga online. Bu, sebenarnya apa sih sumbangsi terbesar dari pelayanan publik Go Digital untuk pemerintah provinsi bahkan untuk masyarakat Jawa Timur? Yang jelas mereka lebih mudah mengakses, lebih cepat mengakses, lebih murah sudah pasti. Dan kalau misalnya ada sesuatu yang kemungkinan mereka khawatir ada tadi saya sebut pungli misalnya udah pasti itu akan bisa terpangkas. Jadi efektivitas dari seluruh proses sistem pemerintahan berbasis elektronik ini saya rasa kita lihat bahwa dampaknya insya Allah akan lebih memudahkan, memurahkan dan mempercepat layanan masyarakat. Wow, terakhir ya Bu, ini kan sudah luar biasa, tapi ada tidak sih sekiranya yang akan dilakukan di tahun depan? Terobosan apa lagi? Ya, begini, ini sepertinya keluar konteks tapi ini bukan out of konteks. Jadi kalau Pak Presiden itu meluncurkan 2045 industri manufaktur Indonesia ditarget 30%, 2045. Tapi Jawa Timur 2022 kemarin sudah 31,34%, sudah melebihi dari target 2045. Nah, ada beberapa industri manufaktur sangat signifikan, insya Allah Mei tahun depan itu sudah tembus 35%. Nah, ketika Mei tahun depan insya Allah sudah akan tembus 35%, saya rasa sama seperti yang tadi disampaikan para bupati, kita tidak ingin warga Jawa Timur jadi penonton. 2 tahun yang lalu kita sudah mengkomunikasikan bahwa kalau ini jadi, maka kita butuh mencangkok SDM dengan kualitas unggul dan memiliki tingkat competitiveness yang kuat. Maka kemudian ada perguruan tinggi insya Allah sangat prestigious dari UK, yang kita mengkomunikasikan sudah 2 tahun, alhamdulillah September kemarin sudah penandatanganan Memorandum of Agreement. Untuk apa? Untuk digital future. Lalu kemudian September kemarin kita juga meluncurkan soft launching, insya Allah September 24 itu juga sudah operasional. Salah satu perguruan tinggi sangat prestigious dari Australia itu untuk digital innovation. Jadi kenapa kita harus mencangkok dari negara-negara ini? Karena untuk digital future dan digital innovation ini menjadi kebutuhan. Jadi kalau tadi bagaimana sistem pemerintahan berbasis elektronik, maka sesungguhnya kita harus lebih advance lagi untuk digital innovation dan digital future. Kita harus mencangkok dari 2 perguruan tinggi yang sangat prestigious dan insya Allah
yang dari UK sudah pada posisi insya Allah akan disupport oleh LPDP. Jadi mereka akan terbiasiswai oleh Kementerian Keuangan. Luar biasa, Ya, masyarakat kasih. Jawa Timur pasti memanfaatkan inovasi ini. Luar biasa, terima kasih dan selamat sekali lagi untuk pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya selamat sekali lagi untuk pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan juga pemerintah Provinsi Lampung. Dan mari berikan tepuk tangan yang meriah untuk 9 penerima penghargaan di malam hari ini. Kepala daerah yang memberikan inovasi, kepala daerah provinsi, kabupaten, dan juga kota. Sumbangsih tidak hanya untuk daerahnya, tapi yang terpenting untuk masyarakatnya. Sudah 9 penghargaan TV One berikan untuk kepala daerah yang memberikan inovasi yang luar biasa. Teruslah menginspirasi, teruslah memberikan inovasi, dan kita ketemu lagi tahun depan. Saya Cuca Anissa menutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.